Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di podcast TV show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Apa kabarnya pemirsa? Senang sekali kali ini saya kembali bisa menyapa Anda tentunya di podcast TV show. Dan seperti biasa di PTV show kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak muda yang super kreatif. Dan pastinya setiap anak muda selalu memiliki cita-cita untuk membangun bangsa. Mereka sangat ingin juga rupanya memiliki satu nilai sejarah yang akan dikenang di masa depan sebagai nilai kebaikan. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemuda ini, kita akan langsung ngobrol barengan sama Kak Muhammad Yusuf Syaban SSI dan juga Kak Andari Putri Sini. Untuk itu kita sapa dulu Kak Yusuf ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yusuf. Waalaikumsalam Kak Irma. Hai, seneng banget bisa jumpa. Ini biasanya aku sama Kak Yusuf kita kontak-kontakan hanya di media sosial ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya kita bisa berjumpa meskipun tidak secara langsung, ya nggak mengapa. Tapi ini adalah awal perjumpaan insya Allah ya untuk hari-hari yang lebih baik yang akan datang. Nah, Kak Yusuf sehat hari ini? Alhamdulillah Kak, sehat-sehat. Oke, gimana kabarnya nih selama COVID melanda Indonesia? Ya, masih beraktivitas seperti biasa karena bekerja juga soalnya. Oh, oke. Tapi masih tetap WFH gitu ya? Atau kita udah mulai. Sudah mulai? Wah, iya. Ini pemirsa harus tahu nih, Kak Yusuf tuh ada di daerah mana sih kok sudah bisa mulai beraktivitas gitu. Kalau bicara ada di Jakarta, yang pakai masih sebagian besar semuanya masih work from home gitu kan. Nah, Kak Yusuf ini dari mana nih? Sekarang ada di mana? Lagi di Kota Kupang, Kak, di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur nih pemirsa ya. Saya mau kasih tahu di Kota Kupang. Jauh, super jauh. Tapi alhamdulillah karena semuanya bisa dipertemukan secara online, kita menjadi dekat rasanya gitu ya kayak Iya, benar-benar. Oke, nah di samping Kak Yusuf ini ada juga Kak Andari Putri. Saya mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Andari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irma. Hai, kita udah pernah jumpa belum sih? Juga ya. Karena Kak Andari ini pemirsa juga dari Kota Kupang, bener ya? Iya Kak, bener banget sama dengan Kak Harun tadi. Masya Allah, sehat Kak Andari? Alhamdulillah sehat. Kak Irma gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana pemirsa kalau dengar suara seperti ini super ceria banget ya. Sepertinya ini membangun mood kita lagi untuk lebih semangat lagi kalau dengerin suaranya Kak Andari Putri. Sekarang kesibukannya apa Kak Andari? Oh iya Kak, aku masih SMA dan sekarang kelas 3 SMA. Lagi sibuk-sibuknya untuk lanjut ke perguruan tinggi? Iya banget nih Kak, bahkan tadi pagi baru ujian akhir. Masya Allah, gimana? Gimana, susah nggak sih ngerjain secara benar-benar super online semuanya dengan bisa kembali ke sekolah gitu? Kayak ada perbedaannya nggak yang kamu rasain Kak Andari? Alhamdulillah selama pandemi ini yang pasti kita sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, ujian juga di rumah. Jadi ya kesulitannya pasti banyak lah. Cuman kita harus syukuri karena ya mau gimana lagi kan, pandemi kita nggak bisa mau nekat ke sekolah atau bertemu dengan teman-teman. Jadi kesulitannya aku kurang motivasi semangat nih dari teman-teman karena nggak bisa ngumpul. Kemudian juga sistem ujiannya malah makin tegang nih Kak, bahkan tadi pagi itu aku bener-bener, aduh ini gimana nih bisa selesai sampai jam 2 apa enggak nih? Iya. Karena kayak ngerjain sendiri nanti, aduh yang lain udah selesai belum sih? Apa kita doang sendiri yang kesulitan gitu-gitu ya? Itu mengganggu pikiran banget tuh, cukup mengganggu tuh. Iya bener banget Kak Irma. Oke, tapi selamat sudah menyelesaikan satu ujian begitu ya. Semoga hasilnya bisa baik. Tapi kali ini kamu nggak apa-apa kan? Kita ganggu lagi nih untuk ngobrol-ngobrol
terkait dengan Akademi Zenith Management. Nah, kita ngobrol ke Kak Yusuf dulu ya, Andari ya. Nah, Kak Yusuf ini bicara tentang Akademi Zenith Management. Pemirsa, ini adalah menurut aku ya, ini merupakan satu wadah di mana kemudian anak-anak muda berkumpul, mereka yang ingin kemudian memiliki satu kegiatan, satu acara begitu ya, bentuk kreativitas dan menjadi wadah bentuk kreativitas para anak muda untuk memberikan kebermanfaatan. Nah, apakah benar demikian? Ya, nah pemirsa, kita langsung aja ngobrol bareng sama Kak Yusuf selaku Public Relation dari Akademi Zenith Management. Sebenarnya apa itu Akademi Zenith Management? Kita mau kenal lebih jauh nih. Nah, Kak Yusuf silahkan. Ya, makasih Kak Irma. Berbicara Akademi Zenith Management nih Kak. Ini kan komunitas yang dibangun oleh anak muda dengan visi itu untuk kebermanfaatan bersama di dunia public speaking khususnya. Jadi kita itu bukan cuma sekedar komunitas yang memberikan teori, tapi juga di dalamnya itu sebagai wadah buat anak-anak muda khususnya, itu biar bisa lebih berkembang Kak dalam dunia public speakingnya Kak. Jadi dapat ilmu skill komunikasinya, terus juga dapat wadah untuk mengembangkan skill itu Kak. Betul. Karena biasanya kalau misalnya sekedar untuk belajar aja, nampaknya itu orang-orang sudah banyak dapat teori di mana-mana gitu ya. Bahkan dengan membaca buku pun, apalagi sekarang arus informasi juga sangat deras sekali dan itu bisa digapai oleh banyak orang. Tapi wadah mereka kemudian untuk menyalurkan bakat mereka, itu yang masih belum banyak. Nah, apakah itu kemudian melandasi hadirnya Akademi Zenith Management? Itu salah satunya Kak. Jadi kita juga berinovasi untuk memberikan wadah tuh. Jadi biar anak-anak setelah dapat teorinya, terus mengembangkanlah teori yang telah didapat itu dengan memberikan wadah. Ada salah satu program juga yang Z host itu Kak. Wah. Nah, Kak Yusuf, bisa diceritain nih sejarah awal mula bagaimana kemudian bisa terpikirkan untuk menghadirkan Akademi Zenith Management? Nah, ini kebetulan Akademi Zenith Management ini udah berdiri dari 2019. Itu karena kebetulan foundernya itu juga merasa bahwa dunia public speaking di area Indonesia Timur itu masih sangat minim informasinya Kak. Kebanyakan orang itu lebih di Indonesia bagian barat itu mendapatkan informasi public speaking itu lebih banyak, referensinya lebih luas dan dapat langsung mentor-mentornya di sana. Betul. Nah, itulah alasannya kenapa setelah Kak Andi dan beberapa teman-teman yang mendirikan Akademi Zenith Management ini berinisiatif untuk membentuklah komunitas ini dengan tujuan agar memberikan wadah juga kepada anak-anak Indonesia bagian timur biar juga bisa merasakan hal yang sama seperti anak-anak di Indonesia bagian barat Kak. Wow, ini niat yang mulia sekali begitu ya, sampai kemudian memberikan waktunya untuk berkontribusi bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Tapi sebenarnya ini bikin kita penasaran juga sih, ketika kemudian satu hal yang belum menjadi mayoritas gitu ya bagi orang-orang di Indonesia bagian timur, kemudian ya kita hadir dengan satu hal yang baru dan ingin juga hadir di sana, ingin membentuk satu wadah di sana. Bagaimana tanggapan atau respon pertama dari rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian timur itu? Alhamdulillahnya Kak, setelah kita mengadakan beberapa kali seminar juga dan beberapa kali kelas training offline itu responnya positif banget Kak. Jadi kita udah kurang lebih itu udah ada 50 lebihan member yang bergabung di Akademi Zenith Management ini, dan itu tersebar bukan cuma di Indonesia Timur. Jadi di Indonesia secara keseluruhan, dan juga ada beberapa yang ada di luar negeri, khususnya di Turki juga ada member kita di sana. Jadi emang alhamdulillahnya itu responnya sangat-sangat positif sama teman-teman yang ada di Indonesia Timur sendiri. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Ini bisa dibayangkan ya ketika kita sebagai anak-anak muda punya ide, punya kreativitas dan kemudian disambut dengan baik, pastinya ini menjadi satu semangat tersendiri begitu ya untuk khususnya rekan-rekan dari Akademi Zenith Management. Dan pemirsa, nanti aku akan ngobrol lagi tentang Akademi Zenith Management, tapi kita lihat atau kita jeda dulu sejenak ya. Tetap bersama dengan kami.